Nah, jadi dibuatlah Adam dari tanah. Nampak oleh iblis. Kata iblis, ya Allah, apa yang kau buat ini? Aku membuat manusia. Dia jadi pemimpin nanti di muka bumi ini. Dia menaungi bumi, wakil Tuhan di muka bumi. Apa kata iblis? Jangan. Yang model-model ini sudah ada di dunia, namanya Pithecanthropus erectus atau Banul Jan, makhluk-makhluk raksasa. Udah ada ini kayak gini. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Walaupun ada miripnya dengan dunia, tapi ini ada istimewanya. Apa istimewanya? Aku saja yang tahu. Kau tidak tahu, wahai iblis. Nah, itulah difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa Adam itu diciptakan sengaja untuk menjadi wakil Allah di muka bumi atau disebut dengan khalifah. Apa artinya khalifah? Wakil, pemimpin yang menaungi. Coba baca surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat lagi? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kalau kayak begini ini akan merusak bumi nanti nih. Dia akan berperang di muka bumi, menumpahkan darah nih kalau yang kayak begini. Ternyata ada benar juga ya kata iblis itu. Iya kan? Banyak manusia datangnya menumpahkan darah seperti Israel dengan Palestina, seperti Ukraina dengan siapa? Dengan Rusia, numpahkan darah. Peralatan canggih-canggih gunanya untuk membunuh orang. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh iblis. Jadi sebagian ada benarnya juga yang kayak begini ini menumpahkan darah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. May yufsidu fiha dalam ilmu tajwid man-nya itu harus panjang dan harus dengung. Kenapa? Karena nun mati disambut oleh huruf ya. Apa nama hukumnya? Idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Huruf idgham itu ada 4. Yuminu, ya, waw, mim, nun. Setiap nun mati bacanya harus dengung, panjang. Apabila nun mati bertemu dengan ya, waw, min, nun. Itu dia. Atau kalau bukan nun mati, tanwin. Ya. Tanwin atau nun mati yang bertemu dengan huruf yu, minu, ya, waw, min, nun. Itu namanya huruf idgham. Idgham ma'al ghunnah, atau ada orang yang menyebutnya idgham bi ghunnah. Sebaliknya ada idgham bila ghunnah. Idgham yang tidak boleh berdengung, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf itu tidak boleh didengungkan sama sekali. Yaitu namanya idgham bila ghunnah. Apa hurufnya? Lam dan ra. Maka bacanya mir rabbika. Tidak boleh min yang panjang. Mir tak boleh. Mir rabbika. Begitu juga yakullahu, nun mati disambung oleh lam ya. Yakullahu
Enggak boleh. Yakul lahu. Enggak boleh. Kita masukkan juga tajwidnya sedikit ya. Nah, coba baca Raihan surat Al-Baqarah. Itu wajib hafal itu ya. Ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ko-nya panjang. Ko-nya panjang kan? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baca ayatnya. Al-Baqarah 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Masya Allah. Kalian ini merdu-merdu semua suaranya ya. Mantap. Artinya Maryam. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wah, hebat kalian semua ya. Mantap. Nah, jadi Nabi Adam itu bukan manusia pertama kalau secara fisik ya. Tapi dia nabi pertama dan manusia sempurna pertama. Jadi manusia Adam disebut nabi pertama, maksudnya Adam disebut manusia pertama, manusia yang sempurna pertama di muka bumi. Jadi sebelum Nabi Adam sudah ada manusia, tapi belum sempurna. Jadi orang karena ingin cepat saja menyebutnya, sebutlah siapa nama nabi pertama, siapa manusia pertama di bumi? Adam. Itu maksudnya manusia sempurna. Tapi kalau manusia belum sempurna, itu sudah jauh sebelum Nabi Adam. Siapa manusia yang belum sempurna itu? Namanya pertama Banul Jan. Banul itu keturunan makhluk hidup. Banul Jan tadi mirip manusia, tapi dia tubuhnya besar-besar. Jan itu artinya raksasa, jin, giant. Nah, jadi jin itu
Masih ada peninggalannya sampai sekarang. Peninggalannya celana jin. Jin itu kan artinya kuat. Celana jin itu kan kuat, besar ya. Itu tuh dari kata jin tadi tuh. Jan, Banu Jan. Dalam bahasa sainsnya apa tadi? Pithecanthropus erectus. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Setelah Nabi Adam diciptakan, dilihat oleh iblis. Apa kata iblis? Oh, ini jangan ya Tuhan, jangan diciptakan Adam ini. Tidak boleh, rusak bumi nanti. Berperang aja kerjanya di bumi nanti, menumpahkan darah. Lalu bagaimana kata Tuhan? Kalau tidak aku ciptakan ini dia, cukuplah kami saja. Untuk apa dia diciptakan? Kalau untuk bertasbih, nahnu nusabbihu bihamdika. Kalau untuk bertasbih lebih hebatlah kami lagi para malaikat bertasbih kepada engkau. Untuk memuji engkau lebih hebatlah kami lagi memuji engkau. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini lebih hebat dalam mensucikan engkau ya Allah. Tapi apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada rahasia tertentu pada Adam yang aku ciptakan ini, yang rahasianya aku saja yang tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Jadi manusia-manusia yang belum sempurna sebelum Nabi Adam itu waktu itu namanya Ad-Dahriyun. Sehingga ada surat yang ke-76 di dalam Al-Qur'an yang namanya surat Ad-Dahriyun atau surat Al-Insan. Surat yang ke-76. Al-insanu mursalatun naba'un nazi'at abasha'at takwir infitarul mutaffifin. Jadi mulai dari Al-Insan. Al-insanu mursalatun naba'un nazi'at. Jadi sudah surah Al-Mursalat, sudah Al-Insan, Al-Mursalat ya, surat 77. Al-insanu mursalatun naba'un nazi'at abasha'at takwir infitarul mutaffifin al-insyiqaq. Coba baca Raihan. Surat yang ke-76 ayat 1. Telah datang satu masa dulu kepada manusia yang manusianya belum dapat disebut sebagai manusia sempurna. Waktu itu manusianya belum sempurna, belum bisa beternak, belum bisa bikin rumah, belum bisa bikin pakaian, dan belum beragama. Itu dia. Surat 76 ayat 1 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Shadaqallah. Artinya, bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa yang ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Bukankah telah datang suatu masa dulu kepada manusia, waktu itu manusia belum bisa disebut manusia. Baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Artinya, belum ketemu? Belum. Artinya. Enggak ada artinya, Ustaz. Mana ada artinya itu? Ini ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura.